Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Selamat berlibur dan selamat berakhir pekan bagi sahabat kami. Kita berada di halte Trans Jakarta yang baru di Terminal Kampung Melayu. Di sini sudah makin luas dan makin lebar dengan banyak fasilitas yang ada, serta lantai ubin yang lebih baru dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Kita rehat sejenak. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik. Baik, sebelum kita melanjutkan untuk melihat ke dalam dari halte Transjakarta yang baru, ini adalah video kami pada saat halte Transjakarta dimulai renovasi atau revitalisasi lebih tepatnya di bulan Januari tahun 2023 atau awal tahun ini. Terminal Kampung Melayu merupakan terminal yang juga dipergunakan oleh angkutan kota, terutama yang berwarna biru ini. Ada jurusan ke arah Bekasi, Kota Bekasi atau M26, dan merupakan salah satu angkutan yang sudah cukup lama beroperasional di sekitar sini. Kemudian ada beberapa jurusan lainnya. Untuk yang direvitalisasi adalah hanya yang ada di sekitar halte Transjakarta yang lama yang persis berada di bawah flyover Kampung Melayu. Sebenarnya Kampung Melayu memang merupakan sebuah terminal dahulunya di mana bis-bis dari daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan seterusnya juga berhenti di sekitar sini. Ditambah lagi dengan bis-bis dalam kota yang kita bisa baca jurusannya di bawah flyover yang ada. Lokasi ini sudah ramai dari sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda, di mana salah satu jurusan dari tram angkutan kota zaman Belanda pada waktu itu adalah ke arah Kampung Melayu melewati Senen dan Pasar Jatinegara. Keberadaan dari tram itu cukup lama sampai setelah kemerdekaan Indonesia, dan pada tahun 1970-an mulailah muncul seperti transportasi baru, Kopaja, Metro Mini, Mikrolet. Persis seperti yang kita lihat di depan sana. Metro Mini sendiri sudah berganti dengan Metro Trans dan juga sudah lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Halte baru Transjakarta juga dilengkapi dengan peta. Peta ini berisi informasi semua rute Transjakarta dan juga moda transportasi lainnya yang ada di Jakarta. Seperti yang kita lihat di sini, halte Transjakarta Kampung Melayu dilewati oleh banyak koridor 5, 5K, 7, 11, 13F. Dan ini adalah jurusannya. Salah satunya adalah 5, yaitu Ancol Kampung Melayu. Nah, ke semua jurusan atau koridor yang ada menggunakan 4 sisi dari Terminal Kampung Melayu secara optimal. Nanti kita akan lihat gate-nya lebih detail di video berikut. Sebelum kita masuk ke terminal, kita berada di area Kampung Melayu dari arah Tebet. Secara bangunan dari halte Transjakarta sama dengan yang sebelumnya, berada persis di bawah dari flyover Kampung Melayu dari arah Basuki Rahmat menuju ke arah Tebet. Dan sebaliknya, di bagian sisi kita ini adalah sisi barat, terdapat 3 gate, yaitu gate V, W, dan X. Kita akan menyeberang terlebih dahulu, hanya saja di sini zebra crossnya langsung berhadapan dengan gate Transjakarta di sisi barat. Untuk sisi utara masih ada line atau jalur-jalur bis selain bis Transjakarta yang mengakomodasi kebutuhan mobilitas penumpang dari arah Ancol dan juga arah Pulau Gebang. Nampak di sini si terminal atau halte Transjakarta yang baru lebih lebar, punya kaca yang juga lebar, memudahkan para pengguna untuk melihat lebih jelas dari bis yang akan masuk ke halte, ke gate yang ada. Kemudian juga dapat memasukkan sinar atau cahaya dari luar, serta tetap bisa melindungi para pengguna dari debu yang bertebarangan di sekitar terminal. Kita pindah ke sisi timur. Di sini terdapat Mikrolet
16 yang berwarna biru. Kemudian di sana itu adalah sisi timur dari halte Transjakarta yang sedang ada bis jurusan PGC berhenti di sana. Jadi memang keseluruhan sisi dari halte Transjakarta dimanfaatkan secara optimal, baik itu selatan, utara, timur, barat, disesuaikan dengan jalur koridor bis yang ada sehingga lebih mudah bagi para pengguna untuk menaikinya. Nah, area yang ada di sini masih ditutup dengan pagar beton atau barrier beton. Kita akan menyeberang kembali masuk ke arah halte Transjakarta. Walaupun area ini dipagar dengan beton ya, beberapa lokasi di dalam terminal itu kadang-kadang dilakukan lawan arah oleh para pengendara. Mayoritas pengendara yang melakukan lawan arah di sekitar sini adalah oknum yang roda 2 ya. Terdapat angkutan kota ya, di sini juga ada Mikrotrans serta Mikrolet yang lama bagi para pengguna yang akan menaikinya setelah turun dari Transjakarta. Fasilitas yang ada di terminal ini ya tidak begitu banyak berubah karena bagian terminal yang direvitalisasi adalah khusus halte Transjakarta yang ada di sekitar sini dengan desain seperti ini. Untuk para pedagang di sini mungkin ya ada baiknya dibuatkan satu kios yang seragam sehingga lebih teratur dan lebih tertata dengan baik untuk mengakomodasi para UMKM. Nah, ini adalah bis-bis Transjakarta yang kalau kita perhatikan secara jurusan atau koridor menuju ke arah Kampung Rambutan. Terdapat gate-gate juga yang nantinya dipergunakan untuk menaik turunkan para penumpang atau gate penurunan namanya. Kami mengira dari awal itu adalah satu jurusan penurunan atau togogan, tapi ternyata bukan, itu dipergunakan untuk menurunkan penumpang. Sedangkan untuk masuk ke dalam halte Transjakarta terdapat dua pintu utama, yaitu yang sisi barat yang sedang kita masuk di sekitar sini dengan ruang kaca yang cukup lebar dan ada informasi yang cukup lengkap tentang rute dan semua ya transportasi yang ada di Jakarta atau transportasi umum. Kemudian ada satu lagi di sisi timur yang juga menyediakan informasi yang sama. Jalur ini juga dipergunakan oleh para pengguna yang ingin keluar dari halte. Nah, ini sebelum kita masuk ke dalam halte terdapat mesin atau ticketing machine dan dua gate. Kita tapping kartu Superman yang sudah di top up menjadi lebih kuat. Nah, kita sudah berada di dalam halte. Tampak di sini jauh sekali berbeda dengan halte sebelumnya karena halte tersebut sudah tidak lagi dapat menangani dan melayani penumpang yang semakin lama semakin banyak ya. Kemudian memang secara usia halte tersebut sudah layak untuk dilebarkan dan direvitalisasi. Namun secara fungsi halte Transjakarta yang lama sudah sangat berjasa bagi para pengguna Transjakarta atau BRT untuk digunakan di area Kampung Melayu. Nah, ini adalah gate di sisi barat namanya V, W, dan X. Terdapat 3 pintu yang akan dipergunakan untuk bis-bis koridor Ancol dan Juanda menaik turunkan penumpang. Di bagian sini tidak ada gate penurunan, tapi penumpang akan keluar masuk melewati pintu yang ada. Sudah menggunakan PSD atau platform screening door yang otomatis akan terbuka dan tertutup apabila datang atau ada pergerakan dari kendaraan bis Transjakarta. Baik, kita akan pindah ke sisi utara dari halte Transjakarta. Di sini terdapat gate A, B, C. Nah, untuk gate A, B, dan C itu akan melayani para penumpang yang menuju ke arah Ancol. Kemudian ke arah timur, kita akan bergerak ke arah timur.
Ya, di sini terdapat satu laluan saja. Ada gate DEF untuk mengakomodasi para penumpang yang akan menuju ke arah Pulau Gebang. Nah, untuk STU ini berada di sisi selatan ke arah terminal Kampung Melayu, ya, ke arah Cawang. Hanya melayani penurunan penumpang. Jadi di sini tidak ada Transjakarta atau bisnya menaikkan penumpang di ketiga gate yang ada. Kenapa dibuat 3 gate? Kenapa tidak 2? Karena bisa saja yang lewat sini adalah bis Transjakarta yang gandeng dan cukup panjang seperti itu. Informasi cukup lengkap di sekitar sini ya, berdasarkan peta, kemudian ada petunjuk ya, lalu ada fasilitas tambahan yang baru seperti musola dan juga toilet. Nah, untuk gate sisi utara yang ke arah timur di sini ada D, E, dan F. Ini melayani penumpang untuk jurusan ke arah Pulau Gebang. Untuk melihat lebih lengkap dan lebih detail dari halte Transjakarta, kemudian gate-nya serta tujuan, kita bisa lihat di gambar berikut ini. Nah, ke arah atas itu adalah ke arah utara menuju ke Jatinegara Matraman. Ke arah bawah itu ke arah selatan yaitu Otista dan Cawang. Ke kanan itu ke arah timur menuju ke Basuki Rahmat dan seterusnya. Yang ke arah kiri atau ke arah barat itu adalah jurusan ke arah Tebet, Kasablanka, dan seterusnya. Baik, di sini kita akan melihat terminal Kampung Melayu berada di sisi bawah, sedangkan ada flyover yang membentang dari timur ke arah barat. Di bawah dari flyover tersebut terbentang halte Transjakarta yang baru yang sudah direvitalisasi. Nah, terdapat bagian atau sisi-sisi yang akan kita bagi bersama. Yang pertama, bagian sisi utara yang tadi kita melihat ada gate A, B, dan C untuk jurusan Ancol. Kemudian bagian sisi utara yang lebih ke timur untuk jurusan Pulau Gebang, gate D, E, F. Lalu di bagian G, H, J masih di sisi utara dipergunakan untuk para penumpang yang akan turun ya menggunakan bis Transjakarta baik dari Ancol ataupun dari Pulau Gebang. Sedangkan di sisi timur itu yang T yang warna oranye itu adalah koridor yang dipergunakan untuk jurusan PGC, Bidara Cina dan seterusnya di gate KLM. Sedangkan di sisi selatan yang warna hijau itu adalah Kampung Rambutan dengan gate NPR. Nah, di sisi selatan itu juga tempat penurunan penumpang punya gate sendiri yaitu S, T, dan U. Lalu di sisi barat untuk jurusan Ancol Juanda, kita juga lihat Pulau Gebang tadi yaitu di gate V, W, dan X. Ini adalah keseluruhan gate yang ada dan jurusannya. Baik, kita kembali ke video. Jadi memang terminal ini memanjang dari barat ke arah timur dan untuk yang lebih banyak gate-nya adalah di sisi utara dan di sisi selatan. Hanya saja di sisi barat dan sisi timur itu tersedia 3 gate dan tidak ada gate untuk khusus penurunan penumpang. Di depan sini terdapat musola yang bisa dipergunakan oleh para pengguna Transjakarta yang ingin melakukan ibadah, terutama pada saat jam sholat, misalnya seperti itu. Lalu dilengkapi juga dengan toilet yang memadai. Baik, ini adalah gate NPR. Nah, kita tidak tahu nih kenapa dipotong-potong alfabetnya ya. Mungkin agar lebih mudah untuk diingat. Gate ini melayani para penumpang yang menuju ke arah Kampung Rambutan. Berada di sisi selatan halte Transjakarta yang baru. Kemudian berseberangan dengan halte GHJ. I-nya tidak ada ya. GHJ ini dipergunakan untuk bis Transjakarta atau BRT
menurunkan penumpang, apakah itu jurusan Ancol ataupun jurusan Pulau Gebang, sehingga para penumpang tidak lagi bertabrakan antara yang turun dan yang naik. Ditambah lagi biasanya yang naik lebih semangat ya, sehingga membuat yang turun tersendat. Untuk sisi timur ini adalah entrance yang bisa dipergunakan, jadi tidak perlu para pengguna bis Transjakarta ke arah barat lalu masuk di gate yang ada di barat. Bisa menggunakan gate yang sisi timur kalau Anda berasal dari arah Jatinegara Timur atau dari arah Basuki Rahmat, atau turun menggunakan mikrolet dari arah Jatinegara, bisa menggunakan gate yang ini. Terdapat 3 gate ya yang untuk dipergunakan tapping masuk ke dalam halte Transjakarta. Nah, ini NPR tadi ya yang dipergunakan untuk naik menuju ke arah koridor Kampung Rambutan ya. Toiletnya barusan ada di sisi timur, cukup lengkap dan memadai. Terdapat ruang peristirahatan juga di sekitar sini, dapat dipergunakan bagi mungkin pengemudi Transjakarta yang membutuhkan istirahat sebentar, dapat menggunakan ruangan ini dan lebih nyaman dalam berkendara. Terdapat 2 toilet yang dipergunakan untuk pria dan wanita, jadi lebih memadai dan nyaman bagi para penumpang. Kita sudah berada di ujung dari halte sisi timur. Sisi timur sendiri mengakomodasi penumpang jurusan ke arah PGC, KLM kalau tidak salah. Dan di sini gate-nya juga berlaku untuk para penumpang yang keluar dan masuk. Ya, kita naik di bis Transjakarta jurusan PGC. Kita lihat di sini cukup nyaman dan tidak banyak para penumpang di hari weekend ini, sehingga lebih banyak space yang tersisa dan tentunya membuat penumpang makin nyaman. Bis ini masuk ke jalur Transjakarta khusus yang ada di sepanjang Jalan Otista, lalu nanti akan terus ke arah PGC melewati halte BNN. Baik, kita kembali ke suasana lama, suasana kurang lebih Januari di awal tahun 2023. Di sini kita melihat selain dari angkutan kota, terminal Kampung Melayu juga dipergunakan oleh para pemotor untuk melakukan putar balik ya dan melawan arah. Contohnya yang mana? Kita bisa lihat di sana. Iya, sedikit lagi seperti ini. Jadi jalan keluar dari terminal Kampung Melayu yang dipergunakan oleh para mikrolet atau mikrotrans dipergunakan untuk shortcut atau jalan memotong bagi kendaraan roda 2 dari arah timur agar bisa mencapai ke jalan Kasablanka ataupun ke arah Jatinegara Barat dengan cepat. Nah, mungkin setelah dari revitalisasi halte Transjakarta yang ada di Kampung Melayu, ada baiknya ya terminal Kampung Melayu sendiri direvitalisasi atau dibuat lebih baik lagi. Barusan juga melawan arah ya, yang ini melawan arah dan yang ini juga sama melawan arah, karena ya, di sini masih belum. Ya, kalau sebuah terminal mungkin perlu dibuatkan shelter ya, mungkin fasilitas-fasilitas lainnya yang lebih baik dan nyaman bagi para pengguna angkutan kendaraan. Ya, kita berhadapan dengan para pelawan arah di sekitar sini. Untuk memutar sebenarnya memang agak lebih jauh, namun bila tidak ramai ya akan lebih cepat sampai di ujung dan memutar. Namun bila ramai, bagian di dalam terminal Kampung Melayu arah yang tadi kita lewati merupakan sesuatu yang sangat menarik untuk dilalui oleh para pengendara yang sering melawan arah di sekitar sini. Baik, terima kasih dukungan sahabat semua. Silakan menggunakan Transjakarta halte Kampung Melayu yang baru.
Terima kasih dan apresiasi kami kepada sahabat baru yang telah bergabung di Onroad Indonesia dan sahabat-sahabat yang terus mendukung Onroad Indonesia berkembang makin baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua.